jumpa dengan saya Shalomi di channel Learning with Shalomi. Nah, di video kali ini kita akan bahas materi tentang kerucut. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, let's go. Oke, jadi seperti yang saya sudah bilang tadi nih, kita akan belajar tentang kerucut. Kerucut itu adalah salah satu contoh bangun ruang sisi lengkung yang juga merupakan salah satu materi yang matematika yang ada di kelas 9 atau kelas 3 SMP. Nah, kerucut ini nih gambar kerucut. Nah, kerucut ini punya beberapa ciri. Yang pertama, kerucut ini punya dua sisi, yaitu selimut tuh yang daerah sini, dan alasnya yang di bawahnya, yang bentuknya lingkaran. Nah, selain sisi, dia juga punya satu titik sudut nih, yang di puncak atasnya yang runcing. Dan yang terakhir, kerucut ini punya satu rusuk nih yang melingkar ini. Ada dua rumus kerucut yang kita akan pelajari. Yang pertama itu rumus volume kerucut atau volume kerucut. Itu rumusnya adalah 1/3 dikali luas alasnya, karena alasnya lingkaran, jadi dikali luas lingkaran dikali tingginya. Nah, ini nih gambar kerucutnya. Sedangkan luas permukaannya adalah jumlah dari luas alasnya, yaitu luas lingkaran atau V dikali R pangkat 2 ditambah dengan luas selimutnya, yaitu rumusnya V dikali R dikali S. Atau kalau kita sederhanakan, jadinya VR atau V dikali R dikali dalam kurung R tambah S. Jadi S itu yang ininya, atau biasa disebut dengan garis pelukis. Lalu T ini tingginya yang di tengah-tengah, lalu R, yaitu jari-jari lingkaran. Sebenarnya kita mempelajari kerucut itu karena ada banyak hal dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan kerucut. Contohnya ada topi ulang tahun, ada tumpeng, dan ada juga topi petani, dan bahkan kon es krim, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita akan coba nih masuk ke soalnya, kita akan coba kerjakan soal-soalnya. Nah, ini soal yang pertama nih. Tahun ini kakak berulang tahun yang ke-17. Untuk perayaan ulang tahun kakak, ibu ingin membuat nasi tumpeng berbentuk kerucut. Jika diameter alas cetakan tumpeng ibu berukuran 20 cm dan tingginya 28 cm, dan ibu ingin membuat 30 porsi nasi tumpeng, maka berapa liter beras yang ibu butuhkan untuk memasak nasi agar dapat memenuhi cetakan tumpeng tersebut? Nah, kalau soalnya seperti ini, kita pertama-tama harus tuliskan yang diketahui dulu ya. Jadi yang diketahui itu diameter alas cetakan tumpeng ibu berukuran 20 cm. Berarti kita bisa tuliskan D atau diameter itu sama dengan 20 cm. Nah, selanjutnya diketahui tinggi. Tingginya itu atau kita simbolkan dengan T adalah 28 cm. Nah, selanjutnya ibu ingin membuat 30 porsi. Berarti kita juga harus menulis N atau banyaknya itu 30. Nah, setelah kita tulis semua yang diketahui, kita melihat apa yang ditanya, yaitu berapa liter beras. Nah, kalau berapa liter berarti yang kita harus cari adalah volumenya. Kita masukkan rumus volume kerucut, yaitu 1/3
dikali V dikali R pangkat 2 dikali T. Nah, tapi karena dia minta ada 30 porsi, maka hasilnya nanti kita akan kalikan dengan 30. Oke, sekarang kita masukkan semua yang diketahui. Nah, tapi yang kita ketahui di sini adalah diameter. Yang pertama kita ketahui adalah diameter, sedangkan di rumusnya itu tidak ada diameter. Berarti kita harus mengubah diameter ini menjadi R atau jari-jari. Diameter itu sama dengan 2 jari-jari atau 2R. Jadi kita masukkan, ganti D dengan 20. 20 sama dengan 2R. Jadi R sama dengan 2 ini kita pindahkan ke sebelah jadi bagi. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, sekarang semua sudah diketahui, kita bisa masukkan. Oh ya, 1/3 dikali V. V itu bisa 2. Bisa 3,14. Bisa 22/7. Terserah mau gunakan yang mana, tapi untuk soal kali ini kita akan menggunakan V 22/7. Kenapa? Karena kita melihat dari yang diketahui ada angka yang bisa dibagi dengan 7, yaitu 28 tingginya. Sehingga nanti 28 bisa dibagi dengan 7. Jadi kita akan pakai yang 22/7. Jadi 1/3 dikali 22/7 dikali R pangkat 2, artinya kalau R pangkat 2 itu sama dengan R dikali R. Jadi kita masukkan, R-nya tadi kan 10. Jadi 22/7 dikali 10 dikali 10 dikali tingginya 28, lalu dikali 30 karena ada 30 porsi. Oke, sekarang kita bisa sederhanakan. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Nah, kita bisa sederhanakan dengan 28. 28 dibagi 7, 4. Kita lihat apakah masih ada yang bisa disederhanakan? Ya, masih ada. 3 bagi 3, 1. Kita sederhanakan dengan 30. 30 dibagi 3 adalah 10. Sekarang kita kalikan sisanya. 22 dikali 10, dikali 10, dikali 4, dikali 10. Nah, kita bisa kalikan dulu nih yang di luar 10 ya. 22 dikali 4 sama dengan 88. Lalu karena 10-nya ada 3, maka dikali 1000, tinggal tambah 30 di belakangnya. Jawabannya adalah 88.000 cm pangkat 3. Nah, tapi yang diminta adalah liter. Sehingga kita harus ubah dalam bentuk liter. Nah, di sini ada catatan. 1 desimeter pangkat 3 itu sama dengan 1 liter. Kita tulis dulu ya di sini biar nggak lupa. Oke. Nah, dari sentimeter ke desimeter kan naik 1 tangga kalau yang kita gambarkan dalam tangga pengukuran itu ya, dia cuma naik 1 tangga. Cuma karena dia pangkat 3, maka naik 1 tangga itu dibagi 1000. Sehingga 88.000 dibagi 1000 hasilnya adalah 88 liter. Oke, itu dia untuk soal yang pertama. Sekarang kita akan coba untuk soal yang kedua. Oh, ini jawabannya yang tadi ya. Nah,
Kalau tadi itu mencari volume, sekarang yang ditanya itu diameter. Coba kita baca soalnya. Diketahui volume sebuah kerucut adalah 94,2 cm pangkat 3 dan tingginya 10 cm. Maka berapa diameter kerucut tersebut? Nah, ini kurang lebih hampir kebalikan dari yang tadi ya. Diameter yang ditahu dicari volume. Sekarang yang ditahu volume dicari diameter. Nah, seperti biasa kita tulis dulu apa yang diketahui. Diketahui volume atau disingkat V itu 94,2 cm pangkat 3. Dan tingginya itu sama dengan 10 cm. Nah, kalau soalnya seperti ini, kita masukkan saja rumus volume seperti biasa. Jadi kita tuliskan V atau volume sama dengan 1/3 dikali V dikali R pangkat 2 dikali T. Nah, kita masukkan yang diketahui. V atau volumenya adalah 94,2 kali sama dengan 1/3 dikali V. Nah, untuk kali ini kita akan memakai V 3,14 dikali 3,14. Nah, R kan tidak diketahui. Kita tulis saja kembali. R pangkat 2 dikali tingginya 10 cm. Nah, sekarang kita kalikan 3,14 dikali dengan 10. Jadi 94,2 itu sama dengan 1/3. Nah, perkalian kan berlaku komutatif. Jadi kita tukar tempatnya R dengan 31 dengan hasil kalinya, yaitu 31,4, sehingga R nanti di paling belakang 31,4 dikali R pangkat 2. Nah, sekarang dua bilangan ini nanti kita akan pindahkan ke sebelah. Jadi dibalik. Kalau 31,4 dikali 1/3 itu kan sama dengan 31,4 dibagi 3. Nah, karena dia pindah ke ruas sebelah, jadinya dia dibalik. Jadinya 94,2 dikali, nah kita balik, dikali 3/31,4 sama dengan R pangkat 2. Nah, kita bisa sederhanakan 94,2 dengan 31,4 dibagi 31,4. Jadi 94,2 dibagi 31,4 hasilnya 3. Dan 31,4 ya, dibagi dirinya sendiri hasilnya 1. Sehingga didapatkan R pangkat 2 sama dengan 3 kali 3, 9. Nah, berarti R sama dengan akar 9, yaitu 3. Nah, tapi yang ditanya adalah diameter. Jadi kita pakai yang persamaan tadi. D atau diameter itu sama dengan 2R. Jadi D kita bisa dapatkan dengan 2 dikali R-nya tadi 3 sama dengan 6. Ya karena satuannya cm, maka 6 cm. Oke, itu dia untuk soal kedua. Nah, kita akan ke soal terakhir, dan soal terakhir ini tentang luas permukaan.
Nah, kita baca dulu soalnya. Pak Adi ingin membuat 40 kerucut dari kertas yang berukuran sama persis. Pak Adi menginginkan lingkar alas kerucut tersebut 44 cm dan tingginya 24 cm. Berapakah luas permukaan seluruh kerucut yang dibuat Pak Adi? Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama, dia ingin buat 40 kerucut. Berarti kita bisa tuliskan N atau jumlah seluruhnya atau jumlah atau banyak kerucut yang dia mau buat adalah 40. Selanjutnya, lingkar alas kerucutnya adalah 44. Lingkar alas kan alasnya berbentuk lingkaran. Berarti yang dimaksud dengan lingkar alas adalah kelilingnya. Keliling dari alas kerucut tersebut adalah 44 cm. Dan tinggi kerucut tersebut adalah 24 cm. Nah, yang ditanya adalah luas permukaan. Kita tulis dulu rumus dari luas permukaan. Luas permukaan atau sesingkatnya LP saja ya, biar singkat. Itu sama dengan V R dikali R ditambah S. Nah, kita gambar dulu nih bentuk kerucutnya. Ini kira-kira begini ya gambar kerucut. Nah, maaf kalau kurang rapi. Oke, jadi diketahui tingginya 24 dan kelilingnya 44. Berarti R-nya atau jari-jarinya dan S-nya belum diketahui. Nah, bagaimana cara kita mencari R? Kita bisa pakai rumus keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu sama dengan 2VR. Jadi kita masukkan yang diketahui. 44 sama dengan 2 dikali. Nah, kali ini kita pakai V-nya 22/7 karena 44 itu bisa dibagi 22. Kenapa dia harus bisa dibagi 22? Karena nanti 22/7 ini akan pindah ruas ke sebelah. Jadinya kalau di sini dia dikali 22/7, waktu dia pindah ke sebelah jadi dikali 7/22. Sehingga dia harus bisa dibagi 22 kali R. Oke, sekarang kita kalikan 2 kali 22 itu hasilnya 44. Jadi kita tulis hasilnya ini 44. Oke. Sekarang kita pindahkan ke sebelah jadinya 44. Oh, ini 44/7 ya, biar nggak bingung. Oke, jadi 44/7 dipindah ruaskan ke sebelah menjadi dikali 7/44. Ini sama dengan R. Nah, 44 kan bisa dibagi dengan 44, jadi kita bagi saja, hasilnya 1. Nah, jadi R-nya sama dengan 7. Nah, berarti kita sudah tahu R-nya itu 7. Nah, yang ini kan kalau tadi kita lihat gambar kerucut, sisi miringnya ini adalah S atau garis pelukis. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan berapa S, diketahui tinggi dan jari-jari? Kita bisa memakai rumus atau teorema Pythagoras.
Nah, selanjutnya tentang teorema Pitagoras akan saya jelaskan juga di video selanjutnya. Tapi kali ini kita akan memakai teorema Pitagoras untuk mencari tahu panjang S. Jadi, rumus dari teorema Pitagoras adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, C di sini adalah yang sisi miring atau sisi terpanjang atau S yang mau dicari. Sedangkan A kuadrat dan B kuadratnya adalah 24 dan 7. Ini boleh ditukar-tukar tempatnya karena penjumlahan kan bersifat komutatif. Artinya nggak apa-apa mau 24 duluan, 7 duluan, 7 jadi A, 7 jadi B, 24 jadi A, atau 24 jadi B. Itu hasilnya akan sama. Nah, tapi kalau kita hitung seperti ini, itu akan lama. Akan lebih memudahkan kalau kita memakai triple Pitagoras. Nah, triple Pitagoras itu semacam kombinasi angka yang panjang sisinya adalah panjang sisi segitiga siku-siku dan dipastikan benar. Ada 3, 4, dan 5. Terus ada juga 5, 12, 13, dan ada 7, 24, 25. Nah, masih ada satu lagi tapi saya nggak akan sebut di sini. Nah, nanti selengkapnya tentang Pitagoras kita akan bahas di video berikutnya. Nah, kita lihat di sini kalau dia segitiga siku-siku, harusnya panjang sisinya itu ada di antara triple Pitagoras ini. Nah, di sini kita lihat ada 7 dan ada 24. Berarti kita cari. Nah, di sini kan dia ada 7 dan 24. Berarti panjang S-nya adalah 25. Itu cara cepat untuk cari. Pakai triple Pitagoras. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu semua yang ada di rumus luasnya, kita masukkan satu-satu. Jadi, V-nya kita pakai, karena R-nya bisa dibagi 7, kita pakai 22 per 7. 22 per 7 dikali 7 dikali dalam kurung 7 ditambah S-nya 25. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Jadi 7 dibagi 7, 1. 1. Lalu 7 ditambah 25, ini hasilnya adalah 32. Nah, sekarang kita kalikan. 22 dikali 32. Jawabannya adalah Nah, kita boleh cakar di sini deh. 22 dikali 32. 22 dikali 2, 44. 22 dikali 3, 66. Berarti kita dapatkan hasilnya adalah 704. Oke, kita hapus nih ya, biar nggak makan tempat. Karena ini belum selesai. Jawabannya adalah 704 cm pangkat 2. Nah, tapi kan dia minta 40 kerucut. Jadi, kita harus sekali lagi dengan 40. Jadi, 704 dikali 40. Karena ada 40 kerucut, itu sama dengan 28.280 cm pangkat 2. Ini kita kalikan lagi dengan 40 karena permintaan soalnya adalah luas permukaan seluruh kerucut. Berarti harus dikali 40.
Oh ya maaf, ini bukan 28.280. Kita coba cakar di sini ya. 704 kita kalikan 4 aja, nanti tinggal ditambah nolnya 1 di belakang. 6, 1, 2, 8. Nah, kita tinggal tambahin 0 di belakangnya. 28.160. Maaf ya, yang tadi salah. Yang ini yang benar. 4 kali 4, 16. 4, 1, 1, 2, 7 kali 4, 28. Jadi, jawabannya adalah 28.160 cm pangkat 2. Oke, mungkin sekian dulu video tentang kerucut kali ini. Thank you for watching dan semoga teman-teman ini bermanfaat untuk kalian semua dan see you in the next video. Bye-bye, tetap semangat belajar.